Pada 7 September 2023, bentrok antara aparat gabungan TNI Polri dan masyarakat terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Kedatangan aparat gabungan ke Pulau Rempang awalnya untuk memasang patok batas lahan Rempang Eco City, sebuah proyek strategis nasional dengan nilai investasi ratusan triliun rupiah. Masyarakat yang menolak melakukan demonstrasi dan memblokir jalan. Suasana semakin memanas saat aparat gabungan dengan kendaraan taktisnya berupaya masuk secara paksa. Warga yang mencoba menghalangi ditangkap, puluhan orang dan anak-anak mengalami luka akibat gas air mata yang dilepaskan oleh aparat. Konflik panas ini sebenarnya adalah cerita panjang penolakan warga atas pembangunan kawasan industri dan wisata di Pulau Rempang. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Apa itu Rempang Eco City dan siapa saja elit yang bermain di belakangnya? Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi di Batam mencapai 6,84%. Hal ini menunjukkan bahwa geliat pemulihan ekonomi di Batam dan Kepulauan Riau terus meningkat. Pengembangan kawasan Eco City di Pulau Rempang melalui kerjasama antara BP Batam dan PT Makmur Elok Geraha menjadi salah satu cara pemerintah untuk membuka keran investasi dan peningkatan ekonomi. Secara sederhana, Pulau Rempang akan digarap menjadi kawasan industri, perdagangan hingga pariwisata terintegrasi. Pembangunan Rempang Eco City yang dilakukan di atas lahan seluas 17.000 hektar ditargetkan akan menarik investasi sebesar 381 triliun hingga 2080. Proyek ini pun sudah menjadi proyek strategis nasional sejak Agustus 2023 yang lalu. Rencana pengembangan Pulau Rempang sebenarnya punya riwayat yang panjang. Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Surat Keputusan Nomor 9 Tahun 1993 memberikan hak kepada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam untuk mengelola seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Rempang, Pulau Galang, dan pulau-pulau lain di sekitarnya. Pada tahun 2001, pemerintah Kota Batam mulai menawarkan dan mengundang beberapa pengusaha nasional, termasuk Arta Geraha Group, induk dari PT Makmur Elok Geraha, serta sejumlah investor dari Malaysia dan Singapura untuk berperan aktif dalam pembangunan proyek kawasan Rempang. Singkat cerita, PT MEG atau Makmur Elok Geraha terpilih untuk mengelola dan mengembangkan kawasan Rempang. PT MEG sendiri adalah anak perusahaan Arta Geraha Group milik Tommy Winata. Tommy Winata sendiri bukanlah pengusaha ecek-ecek. Namanya dikenal sebagai raja properti dan pengusaha yang bisnisnya menjangkau berbagai sektor. Tommy diketahui memiliki setidaknya 40 perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan, tambang, perkebunan, perbankan, properti, hingga infrastruktur. Kekayaan Tommy Winata sendiri diperkirakan mencapai 900 juta US dollar atau setara dengan 12 triliun rupiah. Tommy pernah menjadi orang terkaya di Indonesia ke-38 versi Forbes 2006 dan orang terkaya ke-50 versi Globe Asia pada 2018. Kiprahnya sebagai konglomerat menjadikannya dekat dengan pemerintah bahkan para jenderal. Namun di sisi lain, pemilik kawasan SCBD ini juga pernah diterpa isu dan disebut sebagai dalang dari beberapa peristiwa kekerasan, penyerbuan kantor Humanika di Jakarta pada tahun 2002, dan kekerasan terhadap wartawan Tempo tahun 2003, penyekapan pegawai perusahaan yang terlibat masalah dengan Arta Geraha tahun 2002, hingga disebut pernah menjalankan bisnis perjudian hingga barang terlarang di kawasan Kepulauan Seribu pada tahun 2000. Semua tuduhan tersebut dibantah dan tidak terbukti. Dirinya bahkan berjanji akan menembak kepalanya di hadapan anggota DPR jika memang terbukti menjadi pengedar narkoba, bandar judi atau bisnis haram lainnya pada 2003. Surat DPRD Kota Batam bertanggal 17 Mei 2004 ini mengawali masuknya investasi perusahaan Tommy ke kawasan Pulau Rempang. PT MEG mendapat konsesi selama 30 tahun dan bisa diperpanjang hingga 80 tahun. Luas izin yang diterbitkan seluas kurang lebih 17.000 hektar di Pulau Rempang, dan kawasan penyangga yaitu Pulau Setokok seluas kurang lebih 300 hektar dan Pulau Galang seluas kurang lebih 300 hektar. Pada 26 Agustus 2004, Tommy dan Wali Kota Batam, Nyat Kadir, disaksikan oleh penjabat Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ismet Abdullah, menandatangani perjanjian kerjasama pengembangan Pulau Rempang. Masalahnya, setelah penandatanganan, tidak ada pembicaraan lanjutan dari Pemkot Batam kepada pihak Tommy. Rencana investasi di Pulau Rempang kemudian mengalami kendala pada 2007. Kapolri saat itu, Jenderal Pol Sutanto, menyebut ada penyimpangan dan korupsi dalam pembangunan kawasan di Pulau Rempang yang melibatkan Tommy Winata dan pemerintah Kota Batam yang merugikan negara sekitar 3,6 triliun. Tommy sempat diperiksa Mabes Polri sebagai saksi dan menjadikan proyek ini terkatung-katung selama 16 tahun. April 2023, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Kepala Badan Pengusahaan atau BP Batam, sekaligus Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, dan beberapa pejabat tinggi lain, meluncurkan program pengembangan kawasan Rempang, kawasan perdagangan bebas, dan pelabuhan bebas. Tinggi gelombang pulau mentinggi, sampai di selat kapal menepi.
Pulau Rempang banyak potensi, pilihan tempat berinvestasi. Yang ini buat Pak Tommy, karena kami memberikan lahan, ada satu permintaan saya. Naik sampan tengah lautan, lempar umpan menjaring ikan. Karena lahan sudah diserahkan, mohon PT MEK percepat pembangunan. Pergi belajar mengaji di Sampang. Mengaji berguru ke Haji Bahri. Dengan program pengembangan kawasan Rempang, kita jadikan Batam dan Kepri pusat investasi negeri. Pada Juli 2023, perusahaan asal Tiongkok, Xinyi Group dan Menteri Investasi Indonesia, Bahlil Lahadalia, disaksikan oleh Presiden Joko Widodo menekan kesepahaman kerjasama dan investasi sebagai bagian dari pengembangan Pulau Rempang. Xinyi Group disebut akan berinvestasi sebesar 172 triliun dan akan membangun pabrik kaca dan solar panel. Masuknya investasi dari Tiongkok membuat PT MEG kembali mendapatkan hak pengelolaan lahan di kawasan tersebut. Kembali hidupnya proyek investasi ini sekaligus menghidupkan kembali penolakan dari warga setempat. Persoalan utamanya karena pembangunan Rempang Eco City tersebut akan menggusur 16 kampung tua, 1.835 bangunan, dan 7.000 sampai 10.000 jiwa harus dipindahkan. Kampung mereka ya dalam artian tidak ada relokasi atau dipindah, karena sekali lagi menyangkut harkat martabat dan marwah kami sebagai orang Melayu. Bapak hentikan dulu semua proses terkait pembangunan, karena masalah mendasar adalah penghormatan terhadap hak-hak masyarakat atas tanah itu sendiri, sebagaimana ditegaskan di dalam berbagai perundang-undangan, termasuk di dalam UUD 45. Kita akan mencari yang terbaik. Saya mengerti betul apa yang menjadi aspirasi rakyat, tapi mohon juga mengerti apa yang menjadi tujuan negara. Pak Wali dan Pak Gubernur ini sudah baik karena sudah ketemu sama saya. Maka biar tidak ada dusta di antara kita, saya datang hari ini dengan punya niat satu, mau baik. Karena itu kata orang bubar, perwakilan nanti akan ngomong dengan saya di dalam untuk kemudian kita mencari solusi yang terbaik. Warga Rempang menolak dipindahkan dan menolak kampungnya digusur. Berbagai penolakan, konflik dengan aparat, demonstrasi hingga surat yang dilayangkan tokoh masyarakat kepada Presiden menjadi upaya untuk penyelesaian masalah ini. Namun, masalah makin rumit ketika pemerintah menyebut hak pengelolaan lahannya telah diberikan kepada perusahaan secara sah pada 2004. Itu artinya, perusahaan yang mengelola, dalam kasus ini PT MEG milik Tommy, berwenang untuk melanjutkan proyeknya. Rempang itu sudah diberikan haknya oleh negara kepada sebuah perusahaan, entitas perusahaan, untuk digunakan dalam hak guna usaha. Penguasaan korporasi atas lahan dan keberadaan masyarakat yang mendiami lahan tersebut masih menjadi konflik yang belum terselesaikan. Warga menolak dipindahkan, meskipun BP Batam telah menyiapkan ganti rugi seperti hunian baru dan biaya hidup tiap bulan. Mereka menganggap kampung-kampung mereka memiliki nilai historis dan budaya yang sangat penting. Selain itu, mereka yang kebanyakan petani dan nelayan takut kehilangan mata pencaharian. Tindakan represif yang dilakukan oleh aparat terhadap warga sudah seharusnya tak lagi dilakukan. Pemerintah setempat maupun pusat pun harus kembali mencari solusi yang tepat agar konflik agraria di Pulau Rempang bisa terselesaikan. Membangun Rempang dan rencana merelokasi warganya perlu adanya alasan dan pertimbangan yang matang. Ya, saya terus terang sebagai yang paling tua di ruangan ini, saya pikir saya tidak akan rela melihat kalau ada yang mempersulit itu. Dengan segala kemampuan yang ada sama saya pasti bulldozer. Saya pasti bulldozer. Karena saya mempertaruhkan apa momentum yang sudah baik ini tidak boleh dihambat oleh siapapun. Ya, saya garis bawahi, tidak mau ada satu orang pun yang menghambat. Karena apa? Ini bukan pekerjaan baru hari ini, bukan setahun ini. Sudah berjalan selama 8 tahun kita rawat sampai pada titik ini. Jadi jangan sampai ada konflik of interest. Saya ulangi, konflik of interest yang kita buat. Saya akan turun dengan kewenangan saya untuk membuat Anda susah. Kalau Anda bermain-main dengan itu tadi, saya titip betul itu. Tapi kalau Anda berbuat salah, yang menurut saya juga akan ikut nanti bulldozer Anda, karena Anda membuat negeri ini susah dalam keadaan ekonomi susah sekarang.
Saya buat sekali lagi saudara-saudara ya, untuk tidak sampai lapangan sekarang tidak benar. Masyarakat yang melawan tangkap itu perlu dilakukan tangkap. Cuci muka. Mati kayak gini Pak orang kami, mau membunuh masyarakat ini Pak. Kasihan ibu ini ya Allah ibu. Saya minta udah gigi Bu. Kasih udah gigi. Ya Allah. Ya Allah ya Tuhan. Minum. Ya Allah. Bu. Sadar Bu. Astagfirullahaladzim Bu. Bu. Sadar Bu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Bu. Kak, kasih Kak order Kak. Kalau ada Kak. Usah. Minum aja minum. Bu, minum sedikit Bu. Ya, minum. Minum sedikit. Minum sedikit. Allah. Minum sedikit. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Udah minum. La ilaha illallah. Udah tenang.